Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para jamaah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan satu makalah, yaitu dari kitab Nashwaihul Ibad. Nashwaihul Ibad ini karangan dari Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani. Jadi di dalam makalah yang saya bacakan itu adalah makalah yang ke-36. Itu menceritakan tentang pembagian dari unsur-unsur manusia terkait dirinya, hubungannya dengan Allah, dengan dirinya sendiri dan dengan yang lain. Saya bacakan makalah yang ke-36 ini, bunyinya. Ini merupakan wasiat atau pesan Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim adalah seorang yang waliullah. Bahkan ada yang mengatakan seorang nabi. Namanya juga diabadikan dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman. Wal maqalatus sadisatu wassalasun. Luqman Al-Hakim annahu qala libnihi. Diceritakan dari Luqman Hakim kepada anaknya, ya bunayya innan nasa salasatu aslas, sulusun lillahi wa sulusun li nafsihi wa sulusun litud. Manusia menurut Luqmanul Hakim itu dibagi tiga. Sepertiga, ya kan, dibagi tiga dari pertiga. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirinya, dan sepertiganya untuk ulat. Wa amma ma huwa lillahi faruhuhu fahuwa raji'un lillah. Adapun sepertiga yang pertama itu adalah ruhnya. Ruhnya itu farajun ilallah, kembali kepada Allah. Wa amma huwa li nafsihi fa amaluhu fahuwa raji'un li nafsihi bin naf'i wal idrar. Adapun yang kedua, sepertiga yang kedua adalah amalnya. Amalnya itu kembali kepada dirinya, baik itu bermanfaat buat dirinya atau berbahaya buat dirinya. Yang ketiga adalah fa amma ma huwa lidudi fajismuhu fahuwa ma'kulud dud. Adapun yang ketiga, sepertiga yang terakhir adalah jasadnya, jisimnya. Itu kembali ke ulat dan menjadi makanan ulat. Oleh karena itu sebenarnya manusia itu dari pembagian tersebut mesti apa yang kembali kepada dirinya, yaitu adalah amalnya. Kadang kita terjebak kepada hal-hal yang bersifat physically, kepada hal yang bersifat biologis, penampilannya kurang baik, kurang cantik, kurang manis, kurang ganteng, bahkan kurang glowing dan seterusnya. Padahal itu hanya semata-mata adalah bungkus, dan yang inti dari itu adalah ruhnya. Ruh itulah nanti yang kembali kepada Allah, dan yang kembali kepada diri kita, yang bermanfaat kepada diri kita adalah amal kita. Tetapi kalau amal kita adalah jelek, tentu yang kembali adalah nanti adalah kejelekan-kejelekan, adalah bahaya, tentunya adalah siksa baik di kuburan maupun siksa di neraka tentunya. Dan yang kembali ke Allah adalah ruhnya, karena hakikatnya ruh sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari pesan tersebut paling tidak kita dapat mengambil hikmah bahwa yang paling inti dari manusia adalah ruh dan amalnya sebenarnya. Maka menghadapi kehidupan yang sementara ini, tentu adalah tugas utamanya adalah menyiapkan diri agar supaya kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan yang tenang,
kembali kepada Allah dalam keadaan ma'rifatullah, mengenal Allah, nanti tidak bingung. Karena kita sudah menyembah Allah, tentu kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan bahagia. Tentu, dan yang kedua adalah menjadi teman kita adalah amal kita. Amal kita, jika amal kita jelek, maka kita dapat jelek, dapat kejelekan dan dapat bencana dari amal kita. Jika amal kita baik, maka kita dapat manfaat. Tentu itu semua berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tugas kita yang hidup adalah melakukan sebanyak-banyaknya, mengumpulkan sebanyak-banyaknya adalah amal-amal yang baik. Harta fisik dan hal yang terkait yang sifatnya penampilan luar itu sebenarnya tidak ada yang dibawa oleh manusia, karena bekal manusia yang dibutuhkan nanti adalah amalnya, bukan penampilan fisiknya. Penampilan fisik, harta itu kalau tidak menjadi amal baik, tidak menjadikan sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak dijadikan sarana amal untuk mencapai ridha Allah, tentu harta, kekayaan, anak, bahkan tubuh kita sendiri adalah menjadi bencana bagi kita sendiri. Mudah-mudahan di sesi ini ada manfaatnya, sehingga kita dapat mengambil hikmah bahwa betapa pentingnya kita melakukan amal baik, karena itu yang menjadi harapan kita nantinya, dan betapa pentingnya kita menata jiwa kita, roh kita, nafsu kita, hati kita sebaik mungkin agar supaya kembali kepada Allah dalam keadaan tenang dan diterima di sisinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.